Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian AC dan respon frekuensi. Kita kembali lagi dengan saya, Dr. Meja Siburian, teman saya Joshua Ansram Basile Tonga, dan Jeffrey Adi Anosi Utasoi. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan rangkaian RL dan RC guna memperkenalkan sifat-sifat rangkaian seri RL dan RC. Perhatikan, akan melakukan pengukuran beda fasa, hubungan antara arus dan tegangan pada masing-masing komponen, hubungan antara impedansi, resistansi, dan reaktansi pada rangkaian RC dan RL, serta memahami respons terhadap frekuensi pada rangkaian seri RC dan RL. Kemudian, pada pendahuluan kita bisa lihat pada praktikum modul keempat ini, kita akan menggunakan arus bolak-balik. Untuk gelombang sinus, impedansi merupakan perbandingan fasor tegangan dan juga fasor arus. Kita dapat melihat hubungannya dari V sama dengan R dikali I, sehingga terlihat bahwa untuk sinyal tegangan sinusoidal pada R merupakan tegangan sefasa dengan arusnya, dan pada L merupakan tegangan mendahului 90% terhadap arusnya. Pada C merupakan tegangan ketinggian 90% daripada arusnya. Selanjutnya, dalam hal ini, bila perbandingan antara tegangan dan arus pada R, maka disebut dengan resistansi. Sedangkan pada perbandingan L dan C disebut dengan reaktansi. Hal ini dapat dinyatakan dengan adanya suatu operator atau J, di mana besarnya ialah sama dengan 90 derajat searah atau berlawanan arah dengan jarum jam terhadap besaran di awal tersebut. Untuk L, tegangan mendahului 90 derajat terhadap arusnya. Adapun yang menjadi tujuan daripada praktikum ini diantaranya, yang pertama, memahami konsep daripada impedansi dalam arti fisik. Yang kedua, memahami hubungan antara impedansi, resistansi dengan resistansi pada rangkaian seri RC dan RL. Memahami hubungan tegangan dan arus pada rangkaian seri RC dan RL. Mengukur pada fasa tegangan dan arus pada rangkaian RC dan RL. Memahami respons terhadap frekuensi pada rangkaian seri RC dan RL. Baik, perkenalkan nama saya Jibril Tasoid, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang kami buat. Yang pertama itu rangkaian RC, di mana ada beberapa komponen, yaitu nanti akan mengukur polnya dengan menggunakan multimeter, kemudian ada osiloskop. Dan di sini juga ada kapasitor dengan muatan 0,1 mikrofarad. Kemudian R1-nya 1 kilo ohm. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponennya. Nah, sekarang saya tinggal menghubungkannya. Yang positif dari multimeter kedua dihubungkan ke sini, kemudian untuk yang negatifnya dihubungkan ke ground. Kemudian negatif dari osiloskop yang A dihubungkan ke ground. Kemudian untuk yang negatif satu lagi juga dihubungkan sama. Kemudian yang positifnya dihubungkan ke sini. Kemudian yang positif dari B dihubungkan ke kemudian positif dari multimeter yang pertama dihubungkan ke sini.
Kemudian kita coba run. Nah, untuk multimeter yang pertama kita mendapatkan hasil demikian. Untuk multimeter yang kedua juga sama 2 volt. Kemudian untuk yang osiloskopnya kita ubah ke AC. Kemudian di sini kita dapat melihat output keluaran dari rangkaian yang kita buat. Dan untuk analisisnya akan lebih jelas di laporan. Kemudian untuk rangkaian yang kedua yaitu rangkaian RL. Di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa komponennya. Sekarang saya tinggal menghubungkan komponennya. Untuk positif osiloskop yang di B, kita hubungkan ke sini. Kemudian positif dari multimeter yang kedua dihubungkan ke sini. Kemudian groundnya kita hubungkan. Positif dari multimeter yang pertama kita hubungkan ke sini. Kemudian untuk negatifnya kita hubungkan ke ground. Sama yang di B kita hubungkan ke ground. Kemudian kita coba run. Nah, di sini kita mendapatkan tegangannya itu 2 volt di multimeter A dan multimeter yang kedua. Kemudian untuk di osiloskopnya kita dapat melihat hasil outputnya sebagai berikut. Kemudian untuk hasil analisisnya akan dijelaskan di laporan. Kemudian selanjutnya untuk rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian diferensiator. Yang pertama untuk di sini kita menggunakan generator. Kemudian negatif dari generator kita hubungkan ke sini. Kemudian groundnya kita hubungkan. Yang negatif dari osiloskop yang di A kita hubungkan ke ground. Kemudian yang positifnya kita hubungkan ke positif dari generator kita hubungkan ke sini, ke kapasitornya. Dan positif dari osiloskop juga kita hubungkan ke sini. Nah, untuk outputnya kita mengganti multimeter yang ini dengan osiloskop. Nah, kita coba run.
Di sini frekuensinya sudah sebentar saya sesuaikan ke modul. Nah, di sini frekuensinya 500. Kita coba ubah. Kemudian sebentar. Nah, berikut hasil output dari rangkaian yang kami buat. Untuk kemudian rangkaian yang keempat yaitu rangkaian integrator. Ini saya sudah membuat rangkaiannya dan menghubungkannya. Kemudian tinggal di run. Kemudian pada rangkaian yang keempat ini kita disuruh membuat inputnya untuk frekuensinya itu 500. Untuk PPP-nya yaitu 4, jika diubah ke apa, nilainya akan menjadi 2,838. Kemudian kita coba run. Dan berikut output yang dihasilkan. Untuk analisis yang lebih jelasnya dapat dilihat di laporan yang kami buat. Kemudian selanjutnya untuk rangkaian yang kelima yaitu pengaruh frekuensi yang diamati. Di sini saya sudah menyiapkan komponennya, saya tinggal menghubungkan. Negatif dari generator kita hubungkan ke negatif osiloskop, kemudian kita hubungkan ke ground. Kemudian R1 kita hubungkan ke kapasitor. Kemudian untuk nilainya juga sudah saya ubah sesuai dengan modul. Nilai dari kapasitornya itu 8,2 nanofarad. Di sini yang kita ubah yaitu frekuensinya mulai dari 50 Hz, 50 kHz, kemudian sampai mulai dari 5 kilo sampai 50 kHz. Pertama kita coba yang di 500. Kita coba. Dan berikut output yang dihasilkan. Kemudian kita coba nilai frekuensinya menjadi 50 K. Jadi 5.000. Berikut output yang dihasilkan, kemudian kita coba menjadi 50.000. Dan gerakan dari garisnya akan memperlambat. Kemudian untuk nilai kotaknya itu sekitar setengah kotak.
Kemudian di sini nanti akan dianalisis berapa nilai apa pengaruh dari frekuensi dari generator yang diubah-ubah, dan untuk analisisnya kami sudah membuat di laporan. Sekian dari tutorial rangkaian yang kami buat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mustafa. Nah, di kali ini di bagian analisis data kita dapat melihat rangkaian RC. Ya, ini kita lihat saja nih adalah rangkaian RC dan hasil V dan VC-nya. Di mana V 2 VRMS, R 1 K, L ya, kita bisa lihat 0,1 mikrofarad, F 60 kHz, V1 2 volt, VR 2 volt, VC 2 volt. Untuk rangkaian RL dapat kita lihat di gambar tersebut di layar kita, dan kita dapat hasil dari rangkaian RL tersebut. Untuk V-nya kita dapat mendapatkan 2 VRMS, untuk R-nya 1K, untuk L-nya 2,5, untuk VI sama dengan 2V, VR 2V, VC 2V. Untuk di rangkaian diferensiator, ini kita bisa lihat gambarnya pada bawah ini. Kemudian hasil dari diferensiatornya C sama dengan 1K, H hanya mendapatkan 10K, F-nya 500, VPP 4-nya 4, RC-nya 0,001. Untuk rangkaian integrator, kita juga dapat melihat gambar tersebut, di mana hasil dari integrator yang kita dapatkan tersebut dengan nilai C 0,1 U, untuk H 10K, F 500, PP 4 bernilai 4, RC sama dengan 0,001. Kemudian pengaruh frekuensi diamati pada domain frekuensi ini ya, kita bisa lihat pada gambar ini. Dan kesimpulannya, yang pertama kita dapat mengambil rangkaian RL dan rangkaian RC memiliki beda fase antara tegangan pada komponen dengan yang lain karena impedansi yang memiliki bagian real dan imajiner. Yang kedua, membuat rangkaian pada modul 4 dapat mengetahui tentang RL, RC dan diferensiator serta integrator. Yang ketiga, kita dapat mengubah jenis gelombang pada osiloskop dengan mengubahnya pada generator fungsi. Untuk selanjutnya, bisa mengetahui perbedaan fasa pada osiloskop. Yang kelima, sudah dipahami fasa, tegangan, dan arus pada RL dan RC. Dan untuk yang keenam, mengetahui respon terhadap frekuensi pada rangkaian seri RC dan R. Itu dia dari kami tentang rangkaian AC dan referensinya. Bila ada kata hal yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.